warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini episode perdana dari channel Irfan Yudhistira yang akan fokus membahas tentang merpati. Dan kali ini gua ada di kandang kios bedul. Langsung sama Bang Bedulnya langsung. Halo. Langsung aja nih. Kita mulai sesi pertanyaan dari kios bedul ini yang beralamat di mana Bang kios bedul Bang? Jalan Dewi Sartika, Catatan Kecil 3, RT 3 RW 7 nomor 4243. Pokoknya ada di Google Di Maps. Google udah ada di kios Google bedul udah, langsung nomor. kios bedul langsung nomor. Oke Bang, pertama gue mau nanya dulu nih Bang. Gimana? Kapan lu pertama kali suka banget merpati Bang? Waktu itu kalau nggak salah SMP. Mulai SMP. Gue udah mulai main burung. Main burung. Mulai main merpati. Awalnya sih cuma diajak teman. Ayo main merpati. Ya, gimana sih namanya binatang kita mainin, kita klepek cewekan, cewek itu kan kasihan gitu awalnya kasihan. Cuma satu momen ada satu momen yang ngebuat gua pengen banget miara burung. Itu satu momen itu burung tinggi banget, kelap-kelip, terus tiba-tiba di atas pala kita dikelepekin cewek, dia turun bener-bener itu tuh bener atas kepala jam 12. Terus itu yang menurut gua satu momen yang fix gua mau main. Itu yang menurut gua satu momen. Yang gua mulai dari pengen banget main burung. Ya gua kasarnya mulai beli itu SMP sekitar tahun 2010 lah. Main di daerah-daerah sini juga Bang? Main di daerah dekat rumah sini. Dekat kios bedul. Kalau gue kan pengalaman gue kan gue juga baru ya di merpati Bang. Sama lah kita juga. Iya sama, maksudnya gini lah. Gue tuh demen merpati nih Bang. Itu karena unik. Satu uniknya tuh ada hewan yang diginiin sama pasangannya itu nyamperin. Itu kayak unik banget gitu, kayak nurut nih merpati ini, wah ini keren nih gitu. Punya pandangan berbeda masing-masing. Punya pandangan berbeda masing-masing Bang. Terus pas udah dari SMP nih lumayan. SMP. Itu sempat vakum enggak? Sempat vakum dulu SMP dari kelas 1 gue main sampai kelas 3. Setelah kelas 3 gue masuk SMA, kayak mulai mencari jati diri SMA. Di SMA mulai jati diri kan biasanya ya bisa dikatakan bandel gitu. Yang pergaulan kalau anjir gue anak merpati apa banget sih. Iya itu kayak ya apa banget sih, kayak merpati itu gue banget di SMA itu. Hobi banget lah ya. Oke. Gue mulai vakum dari 2012 vakum. Mulai vakum sampai 2019 mulai. Oke Bang, gue mau tanya nih Bang. Pertama kali merpati yang lu beli itu merpati apa Bang? Dari misalkan warnanya apa? Mungkin dulu lu pernah beli kayak anjir gue dulu merpati pertama lu lah. Merpati pertama gue punya gue dulu nyebutnya pilu. Gue namain burung itu pilu karena matanya pilu. Mata pilu itu burung pertama gue. Tapi gue bingung, gue bilang gue punya momen yang gue pengen miara gara-gara burung tinggi. Tapi gue miara burung itu burung ngerompok. Kasar itu ya udah genteng-genteng aja gitu. Maksud gue kok iya kok punya orang tinggi, punya gue enggak gitu kan, cuma genteng-genteng. Itu menurut gue penasaran kayak gue harus cari lagi nih burung yang lain gitu. Tapi itu burung pertama gue itu. Dari setelah pas zaman SMP 2010 nih sampai 2019 ya, itu mulai lagi karena apa Bang? Kayak kepikiran anjir gue pengen banget main merpati lagi deh gitu, gue terjun lagi deh ke dunia merpati gitu. Waktu itu mulai lagi gue 2020 awal sih, kalau nggak salah 2020 awal. Oke. 2020 awal gue resign. Apa yang ngebuat lo tuh? Gue kondisi udah resign kerja. Gabut kan, bingung, udah gitu COVID. Bener-bener waktu itu nggak boleh keluar sama sekali. Apa namanya? PSBB beneran, bukan transisi, PSBB yang beneran, yang masih ketat-ketatnya. Itu menurut gue, ya gue kasarnya cuma di rumah, bangun tidur, makan, cek HP, tidur, udah gitu-gitu aja gitu. Gak ada kegiatan, gitu kan. Ya gimana sih namanya orang beberapa hari, beberapa minggu di rumah mulu kan pasti bosan ya. Satu momen ada temen gue namanya kakek.
Oh, kakek. Sholat Jumat. Gue lagi sholat Jumat. Tek. Biasa kan kalau sholat Jumat kita di nongkrong dulu di depan. Dia bilang gini, Dul, gue ntar mau ke Jatinegara nih beli burung. Lalu main burung lagi? Iya, gue baru pengen beli lagi nih. Oh gitu, ya udah, lu mau ikut gak? Gue ditawarin gitu. Oh yaudah gue ikut. Akhirnya kelar pulang sholat Jumat itu gue nemenin kakek mau baramat juga. Gue ke Jatinegara untuk beli burung. Bukan gue sih nemenin kakek beli burung. Gue ke Jatinegara. Emang tempat di Jatinegara ini udah langganan gue dari awal gue main 2011-an, 2009, 2010 itu. Ya kasarnya udah enak lah sama orangnya. Itu kan si kakek ini milih-milih dong, ngeraba-ngeraba segala macam. Gue jadi tertarik lagi ya. Jadi gue akhirnya mulai megang burung dara itu pertama kali lagi gue megang burung dara setelah paku gue megang. Gue jadi kangen lagi nih main burung. Dan kakek juga bilang, dulu nggak beli sekalian. Gue masih mikir tempatnya emang ada, karena kan dia tanda kutip juga main burung dara kan harus bersih, punya lahan. Begitu kan nggak boleh sembarangan. Kalau kita DP sama tetangga takutnya tetangga terganggu. Apalagi kan burung dara itu identik dengan kotorannya ya. Benar, yang paling sensitif banget tuh pasti kotoran. Kata kakek, oh tenang Dul, kita punya lapak kok. Kondisinya lapak bukan lapak ya, punya tempat. Tempatnya itu yang gue bikin kios bedul sekarang. Gitu. Oke. Ya awal miara sih kita udah beberapa kali pindah kandang, bukan pindah tempat ya, pindah posisi kandang karena yang punya tanah pun sempat gocek-gocekan tuh. Ada gitu lah gocekan kan. Para fan merpati pasti ngerasain tuh. Iya, pasti itu udah pasti ngerasain tuh. Oke. Terus menurut gue kakek udah ngeyakinin gue tempat udah ada dan aman gitu. Oke, aman. Setelah lu percaya atau enggak, 2 hari setelah kakek beli gue minta temenin baramat karena di sana di saat itu gue ya kasarnya ilmu ngeraba gue ya belum ada lah gitu. Masih vakum udah berapa lama jadi merpati tapi cuma terbang gue mau burung tinggi cuma gue nggak tahu ciri-ciri burung tinggi oke baramat anterin gue gue mau beli burung nih. Pas lu pertama kali 2020 main merpati ini mulai lagi pengen beli, cinta pada pandangan pertama lu itu merpati apa? Ketika lu lihat tuh anjir gue pengen main burung lagi nih, ini nih pilihan gue banget nih. Ini nih yang gue sayang gitu. Kalau gue sih ya kan ada beberapa orang yang kalau gue mau punya merpati, kalau gue punya warna kritis gitu kan. Kalau gue sih mau warna apa, mau bentuknya kayak gimana, kalau tuh burung bagus bungkus gitu. Oke. Gue waktu itu pertama beli lagi setelah vakum kelabu. Kelabu. Itu gue namain gedong. Kenapa gedong? Gede badannya? Badannya gede. Dongnya ini gue lupa, dongnya itu bukan dongo, gedong tuh gede. Dongkol. Gede, gue gini, gedong, gede dong, gitu maksudnya. Gede dongo, bukan gede dongo, gede dong. Jadi gue namanya gedong. Itu burung bagus. Warna kelabu tuh. Warna kelabu. Iya, raban baramat. Warna kelabu, cuma jeleknya dia, bukan jeleknya sih. Kekurangan. Minusnya dia itu burung. Misalnya gue lepas, dia nemplok, nggak pulang lah kasarnya, nggak pulang tepat waktu. Pulangnya misalkan gue ngelepas sore, pulang besok pagi itu balik, pasti balik itu burung pasti balik, nggak mungkin nggak balik, nggak bakal hilang. Cuma jeleknya pas balik itu dia stres, selalu seperti itu, udah bisa dibilang udah 3-4 kali selalu kayak gitu. Dia balik telat, sekalinya balik dia stres, dia udah makan nggak mau segala macam. Itu gue mikir, ini kenapa burung ya? Gak enak juga kan burung gitu ya. Udah kasarnya gue udah megang tuh burung udah sebulan gitu-gitu aja gak ada perubahan. Akhirnya gue memutuskan untuk namanya Tete, tuker tambah. Tuker tambah di Jatinegara, tempat langganan gue. Udah ya kasarnya itu tuker tambah sama burung baru. Tapi sekarang ada nggak bang burung dari pas lu awal main lagi nih sampai sekarang tuh burung masih ada awet? Gak ada. Gue tipikal orang yang nggak ada puasnya kalau buat merpati ya, nggak ada puasnya. Walaupun ini misalnya burung udah tinggi 2 jam 12 masuk, menurut gue kok masih ada yang kurang nih, gue harus ada yang nyari lagi gitu. Gue tipikal orang yang kayak gitu. Berarti susah puasnya. Akan ada nggak nih merpati yang lu cinta banget sampai kayak anjir gue nggak bakal mau nuker lagi? Kira-kira bakal ada nggak? Iya.
Gue ada burung yang gue sayang banget dulu, namanya gue kasih nama ayam. Kenapa ayam? Waktu itu bulu buntut itu nggak ada. Bulu buntut bener nggak ada. Bisa dong kan, yang bukan saya buntut. Buntutnya benar-benar gak ada. Itu bentuknya benar-benar kayak ayam, makanya gue namain ayam. Gue sayang banget sama dia tuh. Sayangnya dia hilang. Itu gue parah sih. Akhirnya gue disayang sama dia. Ya terus udah gitu kan, ya nggak ada sih burung yang sampai saat ini dari pertama gue main lagi sampai sekarang nggak ada yang masih ada gitu. Maksud gue lagi COVID ini kan kasarnya kita lagi BU kan, kadang-kadang gitu. Oke. Tadi Bang, pas lu main di awal tahun 2020, lu nemuin burung-burung yang menurut lu bagus, lu seneng dengan burung dia jam 12 turun. Terus kenapa nih? Lu bisa berpikiran untuk, oh ya udah deh, gue buka kios aja gitu, merpati nih. Kenapa nih? Sedangkan kan orang pasti kan zaman sekarang ya, anak muda kayak mikir, gue pengen punya coffee shop, gue pengen punya distro, gue pengen punya kayak ya makan-makanan gitu loh, F&B gitu. Tapi lu sendiri kenapa yang orang berpikiran pasti, wah anjir orang dagang burung pasti kan bawa bapak, ya nggak, kalau nggak mas-mas gitu. Tapi kenapa lu nih anak muda, maksudnya anak yang kekinian gitu, memilih untuk yaudah deh gue bisnis di bidang merpati dan gue tekuni. Kenapa itu Bang? Menurut gue pertanyaan bagus menurut gue. Mulai lagi dan pengen berbisnis merpati itu. Nah, ini pertanyaan bagus sih menurut gue ya. Dulu gue mulai lagi tuh kalau nggak salah ya, mulai main lagi Februari, Maret, April, Mei, Juni, nggak Februari. Gue mulai main lagi tuh sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu 5 bulan gue main sama Baramat kan, pakai juga. Terus gue punya pikiran gini. Kondisi lagi begini. Kondisi lagi COVID begini, banyak orang yang di PHK segala macem, dan mau nyari kerja pun pasti susah karena PHK aja banyak. Gue punya pikiran, kenapa enggak hobi gue salurin jadi duit. Benar, gue punya pemikiran seperti itu gitu. Bukannya gue so ini ya, cuma gue pribadi pun punya pikiran kayak gitu. Kenapa gue cari duit? Pertama yang gue lakuin setelah punya ide itu, gue survei di lingkungan gue nih. Pertama di RW 7, kan gue RW 7 itu daerah Cililitan deh ya. Ada berapa titik sih main burung? Itu pertanyaan gue. Mumpuni nih untuk gua buka kios. Yang kedua, gua mulai ke circle luar dari RW gua. Banyak juga kok. Gitu. Pertama survei itu. Nah, ya setelah gua survei orang-orang yang main ada beberapa titik, yang gua lakuin lagi survei harganya. Survei harga dari beberapa tempat yang jual, bukan yang main ya. Ada beberapa juga yang main, gue tanya, lu beli merpati harga berapa sih, lu beli merpati berapa? Dan ada beberapa juga ya kayak Jatinegara, Pramuka gitu. Di dekat sini juga ada yang jual. Harga berapa sih lu kalau beli sepasang gitu? Ada yang bilang 2,5, 300, tergantung karakter burung. Harga menentukan kualitas. Benar. Jadi kalau menurut pandangan gue pribadi tuh kayak orang tuh dia belum tahu harus bawa prepare berapa duit biar dia bisa bawa pulang sepasang. Kan rata-rata orang kayak, misalnya kalau gue nih, gue pengalaman pengen beli merpati, anjir gue duit berapa ya? Bener bawa kan? segini kurang, atau bawa kelebihan gimana? Jadi boros. Gue punya pikiran, kenapa gue nggak ambil pukul rata aja? Pukul rata harga prek. Jadi tuh orang di saat nanya, bang, pasti ada beberapa toko yang kalau misalkan ditanya, bang, kisaran harga berapa dari segini sampai segini, benar, tapi belum ada nominal pasti. Nominal pasti. Nah, gue punya pikiran, kenapa nggak bikin nominal pasti? Jadi itu kasarnya prepare dari rumah, duit dia bawa duit dan balik pun udah pasti bawa burung. Akhirnya gue punya pikiran, gue pukul rata 185. Pertama gue punya pikiran 200 kalau menurut gue, kayaknya mungkin untuk kalangan, mohon maaf ya, untuk kalangan sederhana ke atas mampu lah. Untuk sederhana ke bawah ini menurut gua kurang adalah anak-anak bocah yang benar bocah mudahkan juga gitu. Nah, terus gua akhirnya gua kurangi lagi dia 15.000, 185 pukul rata. Pukul rata 185.000 gua pukul rata harga. Mau burung yang kayak gimana pun gua pukul rata 185 gitu. Jadi orang pun berpikiran dari rumah, walaupun nanya kan gua share di Facebook ya, untuk promosi gitu.
orang nanya harga kisaran berapa, pasti kayak gitu dong. Gue selalu jawab untuk harga pukul rata 185 per pasang. 185 per pasang, 185 per pasang. Nah, gue kasarnya kan biasanya nih orang kalau beli 2 pasang atau lebih kan, bang kurangin dong, gitu dong biasanya. Nah, gue punya sistem lagi, mau ngambil di atas sepasang itu gue kurangin per pasangnya 5.000. Jadi 180.000. Jadi yang membuat lu yakin untuk udah gue buka kios itu karena lu udah survei di sekitar dan lu yakin dengan gue dengan harga sekian orang akan nyari ke sini. Benar. Pasti gitu. Iya, dan gue pun bisa dibilang ya balik lagi sih kalau burung kan orang yang beli yang nilai ya. Cuma bisa gue katakan burung insya Allah berkualitas dan nyenengin untuk karakternya. Oke. Jadi walaupun harga pukul rata tapi kualitas nggak mengecewakan bang ya? Iya kasarnya harga bawah, harga murah, kualitas gak murahan. Gitu lah kasarnya. Jadi pas pertama kali gini bang, mau nanya, pas pertama kali lu untuk mulai bisnis nih, berapa pasang yang lu jual? Gue waktu itu pas pertama kali. Gue kan kalau beli ngambil burung nih, gue dari Cilacap. Ya, jadi burung gue semua KTP Cilacap. Teman-teman KTP Cilacap. Nah, Cilacap. Kalau untuk masalah ngambil gimana, gue nggak, maaf ya, itu rahasia dapur lah. Iya, rahasia dapur para pedagang. Bener, kita pasti pedagang punya rahasia. Iya betul. Terus apa sih kalian lupa? Apa namanya? Yang berkualitas. Gue pasti gue waktu awal-awal gue langsung ke sana karena kasarnya gue pertama gue mau silaturahmi sama orangnya. Terus yang kedua gue mau orang sananya yang jualnya gue pengen jelasin karakter yang pengen kayak gimana sih gitu. Akhirnya gue ke Cilacap gue waktu itu beli 47 pasang kurang lebih. 47 pasang, alhamdulillah lah ada orang yang kasarnya mau modalin gua gitu. Alhamdulillah ya. Gua mikir itu ternyata gua kira awal-awal. Tapi lu bang, gua mau nanya gimana? Pas lu beli 47 pasang kan tuh lumayan tuh bang. Lu sempet jiper gak bang? Kayak anjir nih gila 47 pasang gua jualan di gimana nih? Gitu. Nah itu fungsinya gua lihat circle sini dulu. Kenapa gua berani untuk 47 pasang? Karena menurut gua circle kecil dan circle besarnya itu menurut gue mumpuni untuk gue ngambil 47 pasang. Gitu. Jadi lu pas udah jalanin lu nggak jiper ya? Iya, namanya kita usaha bisnis, otomatis iya bener kata orang ya kadang di bawah kadang di atas gitu. Apalagi nggak nentu lah kasarnya kan nggak nentu untuk masalah itu. Terus gue mau nanya nih bang, dari semua merpati yang lu jual nih bang, rata-rata merpati lu ini untuk main rumahan kah, kolongan atau kolong meja atau tomprang bang? Biasanya gini, gue mesen dari Cilacap, nyampe sini otomatis gue istirahatin dulu sehari. Karena apa? Karena kan dia perjalanan jauh lah. Iya. Kita via kereta. Iya. Perjalanan jauh otomatis kalau gue langsung, ya gue mainin lah kasarnya gue lop-lop, takutnya dia langsung penyakit lah. Ya penyakit pasti tahu lah penyakit burung kalau lagi capek gitu. Gue pertama gue keluarin dari pesek, gue kasih minum, gue istirahatin langsung di kandang biar dia istirahat. Terus kasarnya udah 2-3 hari baru gue berani untuk lop-lop karena kasarnya pertama udah adaptasi cuaca, yang kedua tenaga udah mulai ada walaupun belum full gitu. Nah kalau biasanya nih orang yang datang gue tanyain sama Bang Rahmat, BTW gue buka kios betul ini nggak sendiri ya, gue partneran sama Bang Rahmat. Nanti kita akan bincang-bincang juga sama Bang Rahmat mungkin di episode selanjutnya bang. Akhirnya biasanya gue tanya nih orang yang datang, bang buat main rumahan kah, kolong kah, atau kolong meja kah gitu. Nah di saat gue nanya itu sebelumnya gue udah ngelop dulu nih, ini burung karakternya gimana. Oh ini bagusnya buat tomprang, buat rumahan, ini bagusnya untuk kolongan, ini bagusnya untuk kolongan meja. Kita biasanya seperti itu. Jadi kasarnya orang pun datang ke sini nggak bingung. Kita tinggal misalkan, bang main di mana di kolongan. Oh ini bang buat kolongan ini bagus. Gitu. Berarti di sini tuh benar-benar harga 185 pasti harganya dan ketika datang ke sini kita dikasih tahu gitu. Benar. Kayak misalnya, bang mau main apa biasanya bang? Gitu. Kolongan. Ini bang burungnya. Kolongan ini. Kan biasanya di pedagang lain kan nyari sendiri, rabal sendiri kayak bang ini buat kolongan. Ya itu bisa apa aja gitu kan ya biasanya di pedagang-pedagang. Tapi kalau di sini spesial servisnya seperti itu bang. Iya, kita kasarnya
karena kita awal buka otomatis gue pengen nggak untuk kedepannya deh, bukan untuk hanya ini aja, untuk sekarang dan kedepannya gue pengen ya nggak mengecewakan lah, customer tuh nyaman sama kios bedul gitu. Itu yang tujuan pertama gue sih sebenarnya. Kalau untuk laku hari ini laku harus berapa nggak penting menurut gue, yang penting tuh orang nyaman dulu di sini gitu. Oke. Terus ada nggak bang cerita seneng sedih ketika lu buka kios ini gitu, dari customer kah, dari partner kah gitu? Ada nggak kayak cerita lagi senang lagi sedih, itu biasanya kenapa? Pas senangnya dulu deh. Pertama nih sama partner gue Bang Rahmat. Gue sering banget, sangat amat sering gue debat sama dia. Tapi biasanya masalah apa tuh? Biasanya tuh masalah ya entah burung, misal burung ini udah dikasih makan atau belum, burung ini udah dikawin atau belum, ya masalah-masalah kecil. Tapi kita untungnya kita berdua profesional. Kasarnya udah kita debat, ya udah kedepannya kita nggak ada marah-marahan atau diem-dieman gitu, karena menurut gue kita partner. Mau kompak selalu. Benar. Kasarnya kalau kitanya nggak kompak, gimana nanti ke customernya? Iya benar. Itu salah kalau untuk ke Baramat, kalau untuk ke customer banyak banget macam-macam. Ceritain dong bang, salah satu pengalaman bagi mungkin para yang penjual merpati juga ngerasain gitu. Iya. Apa nih bang? Kan gue nggak tahu nih, gue cuma sebagai pemain gitu. Apa itu biasanya? Kalau menurut gue sih pengalaman ya banyak orang yang ada yang enak dan ada juga yang tanda kutip ya, yang ngeselin. Yang paling ngeselin, coba ceritain, gue penasaran. Banyak banget sih ya. Salah satunya yang nggak bisa lupa kayak anjir nih orang nih customer nih gitu. Burung kita kan jual pukul rata 185. Iya, 185 pukul rata. Kita pukul rata udah tinggal pilih gitu. Customer rata tinggal pilih. Dan nanya lu kasih tahu. Kasih tahu nih burung ini bagus ini. Iya, oke. Terus dia datang. Bang, gua mau nyari burung. Iya, ini bang burung yang kita jual. Masa kesini nyari hamster? Iya, nggak mungkin. Jadi di sini cari kucing. Iya. Terus gimana? Kayak gitu. Ini bang, ini nih udah kita kasih rekomendasi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba orang itu, bang, ini main di lapak gitu. Gue nggak tahu itu niatnya dia mau sombong atau ngasih tahu bang, gue butuh burung lapak gitu. Yang gue tahu kan, gue jujur gue belum pernah main di lapak. Gue main cuma rumahan doang. Yang gue tahu kan tanda kutip ya, mungkin yang burung di lapak itu ya kita tahu lah untuk masalah harga gitu. Oh iya pasti. Tapi jangan salah nih, untuk burung kios bedul harga 185, alhamdulillah beberapa customer kita yang ada yang main di lapak bogem, main di lapak pesas, ya positif ngolong lah ya. Konsisten ngolong. Udah ada beberapa orang yang bahkan ada dia beli di sini 185, udah dijual, udah laku 1 juta atau 1,5 juta gitu. Alhamdulillah gitu. Yang gua tahu. Nah, kasarnya contoh dari customer gue ini yang udah main. Dan lu berharap kayak, wah ini orang, maksudnya next customer yang mungkin akan membanggakan kios gue gitu. Kita tahu nih di lapak, dia main di lapak, burung dia ditawar 1,5. 1,5 ya. Otomatis kan bisa dikatakan semua lapak seperti itu. Untuk masalah harga. Maksudnya orang lapak nggak neko-neko lah ya. Kasarnya, maaf nih untuk pemain lapak kayak bukan ini, maksudnya kayak ya kualitas burung sesuai harga ya, kalau bisa dibilang gitu. Harga menentukan kualitas lah kalau di lapak. Terus tiba-tiba customer ini bilang, gue main di lapak. Oh ya udah bang, ya namanya kita pedagang otomatis kita selalu ngasih yang terbaik lah. Ini bang untuk main di lapak. Udah tuh dia ngeraba, misahi 2 pasang. Udah tuh akhirnya dia berapa lama tuh? Lama ada pokoknya. Misahi 2 pasang. Udah kelar. Bang, aneh tanya dong, bang, jadi ngambil mana gitu. Soalnya aneh mau ngasih makan udah sore gitu. Maksudnya dipisahin, takutnya ada orang tadi yang bilang, kita kan nggak tahu gitu. Langsung tiba-tiba, bang, ini nggak dapet 200 gue pasang. Yang menurut gue, yang tadi gue jelasin kayak kita tahu harga gue di lapak gitu. Kenapa dia bisa nawar burung yang kita jual seharga seperti itu? Iya, padahal dia main di yang kalangan seperti itulah ya. Kalangan di sana gitu kan. Kesel tuh ya. Kesel pas dia bilang itu, kita otomatis ya tetap harus menjaga etika lah. Namanya kita dagang. Ya mohon maaf Pak, nggak bisa gitu. Harga kita net 185. Ini kan karena abang ngambil 2 pasang, paling kita keluarin per pasangnya 5.000 ya. Oke. Udah tuh. Akhirnya dia diam dulu. Terus
terus akhirnya nanya lagi, bener gak dapet nih 200 gue pasang? Mohon maaf om, bener mohon maaf gak dapet gitu, kita harga net itu udah dapet sepasang ya. Terus dia lagi nanya lagi, bener-bener gak dapet nih 200 gue pasang? Sampai 3 kali tuh. Sampai 3 kali, mohon maaf om, bukannya kita yang nggak ngasih gitu, kita emang harga udah net banget, kasarnya kita udah bener ini banget lah, harga murah bisa bersaing lah ya. Gitu. Akhirnya tuh di naik kan udah pergi tapi sempet ngelop gitu. Iya, dan mau lepasin gue bilang ya otomatis kita ngelepasin untuk lop dong. Dia mau yang ini kita lop, ya kita ngelop, kita lepasin. Asem lah pokoknya. Ya bisa dibilang kesel cuma ya kalau menurut gue suatu kewajaran pasti kan. Para pedagang merpati juga ngerasain kan? Paham lah gitu. Paham itu suatu kewajaran kalau menurut gue gitu kan. Hal senengnya bang? Hal senengnya banyak banget, malah bisa dikatakan hal seneng sifat customer tuh yang bikin seneng tuh ya bisa dikatakan udah 90% lah gitu, 90% dari cerita-cerita gitu. Banyak banget sih kayak dia enak untuk diajak ngobrol, itu kan kasarnya menurut kalau pikiran gue pribadi, kalau orang datang mau beli dia udah nyaman diajak ngobrol tuh orang berarti udah nyaman gitu. Kalau menurut pikiran gue gitu ya. Kalau orang udah nyaman pun di kios bedul ya kitanya seneng banget sebagai pedagang. Iya. Apalagi tadi yang lu bilang ada beberapa yang udah bener, yang udah konsisten molong. Ya kasarnya gue nggak berani jual lemot, tapi itu memang benar terjadi gitu, di chatnya ada bukti chat gitu. Terus gue mau nanya nih bang, apa sih karakteristik dari burung-burung kios bedul tuh apa bang? Ciri khas ya? Ciri khasnya yang bisa kayak membedakan kan selain harga nih, mungkin dari karakter apa segala macam gitu. Yang ciri khasnya banget lah kios bedul. Awal datang gue ngambil burung, gue belum tahu banget nih di Jakarta orang-orang nyari burung seperti apa sih. Gue nyari yang sesuai harapan gue sama Rahmat gitu kan, karena gue belum tahu karakter orang yang nyari di Jakarta seperti apa. Gue bawa, gue menilai orang yang datang, oh ternyata tuh di Jakarta. Mungkin nggak semua ya, rata-rata kemungkinan besar orang lebih suka ya stutnya kencang, CC losdor. Pokoknya losdor dah sampai umpang dah. Lah pokoknya. Akhirnya ya kita otomatis nyari yang sesuai peluang dong. Yang sesuai peluang. Akhirnya gue ngontek orang sana, Mas ternyata di Jakarta yang stutnya kencang. Orang nyarinya rata-rata yang itu gitu. Kasarnya gue bisa dibilang kios bedul ini bisa muasin customer dengan ya burung bisa dikatakan bagus banget enggak karena kan ya enggak bagus banget gitu, cuma jelek banget enggak mungkin. Itu kasarnya maksudnya burung yang bahan untuk dilatih lah ya. Benar, prospek juara ya. Oke. Terus bang, kenapa bang lu bisa yakin banget kayak yaudah deh, gue kan biasa orang ada ngambil burung dari Pekalongan, dari Jawa Timur yang lain. Kenapa lu memilih untuk yaudah gue ngambil burung khas Cilacap? Karena menurut gue ya Cilacap, kalau nggak salah nih mohon maaf untuk orang Cilacap, ciri khas burung Cilacap itu burung-burung losdor. Burung-burung losdor bisa dibilang. Dan gue pernah dengar katanya tuh di Cilacap kan banyak angin. Ya. Jadi dia melawan angin. Karena kan dia bukan banyak angin, karena dia di pinggir pantai. Pinggir pantai jadi angin laut. Jadi lu kasih dia terbang udah ngerasain angin laut. Untuk tenaga kuat gitu loh. Dan otomatis kasarnya di Cilacap aja anginnya angin laut, dia berani terbang, apalagi di Jakarta yang anginnya jarang. Iya benar. Kenapa gue ngambil di Cilacap? Karena karakter burung Cilacap sama orang mau burung seperti apa di Jakarta itu hampir sama. Karakteristiknya hampir losdor semua. Iya, kenapa gue ambil Cilacap. Dan alhamdulillahnya juga orang Cilacapnya itu sangat amat welcome ke kios bedul ini, terutama gue yang sama Rahmat gitu. Sangat amat baik banget. Waktu itu gue kesana tuh gue dikasih tempat tidur, gue dikasih makan, gue diwejang banget deh gue. Ya alhamdulillah dapat orang distribusi tuh enak banget. Motornya enak banget gitu. Ini bang, gue juga mau nanya nih bang. Dari tadi kan kita bahas kios bedul nih. Kios bedul itu buka dari kapan? Hari apa aja sih bang? Kalau untuk buka, selagi kita nggak sakit, selagi kita nggak mati, selagi keluarga kita nggak mati, kita selalu buka. Setiap hari. Dari jam berapa ke jam berapa? Kalau untuk buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tanda kutip, kalau ada orang yang pengen datang di atas jam 9 malam, bisa koordinasi dulu ke nomor yang di WA
WA. Ya nanti kita cantumin lah di bawah ya. Iya, bisa ngobrol dulu kasarnya, Bang, gue mau ke kios tapi gue bisa jam 10. Oh nggak apa-apa. Ya kita cuma buat formalitas saja kalau untuk jam buka sih. Sebenarnya waktu itu pun ada orang yang datang 1:30, kita tetap masih melayani gitu. Fleksibel sih gitu. Kalau mau nyari kios bedul nih Bang, misalkan entah misalnya ada orang Tangerang, orang Bekasi yang pengen kesini nih Bang, dan dia pengen online, itu hubunginnya kemana? Kalau untuk hubungin kita ada nomor WhatsApp gitu. sama ya, Facebook kita ada. Kalau misalnya orang pengen lihat lop-lopannya, biasanya nih gue pribadi gue kan yang selalu update di Facebook gitu. Itu nama gue mau di Facebook itu Muhammad Wildan. Bukan atas nama kios. Niatnya nanti mau kita ganti gitu. Siap. Kita tunggu nih teman-teman. Benar. Niatnya mau gue ganti jadi kios bedul gitu. Itu gue selalu update. Gue misalkan hari ini update update burung yang ini. Berarti itu burung-burung yang ready. Iya. Misalkan di next harinya gue udah nggak update, berarti itu burung udah sold gitu. Oke, mantap. Dan alhamdulillah pun kita untuk market share kita tuh udah luas, bisa dibilang alhamdulillahnya banget. Pokoknya bisa ngehubungin kios bedul itu Facebook, WhatsApp sama IG, Instagram. Itu udah di Instagram guys. Baru bikin. Oke, follow Instagramnya. Nanti adalah di deskripsi lah. Dan biasanya kan orang ada di Bang yang pengen beli merpati kayak request. Bang, gue pengen punya merpati kayak gini. Itu bisa nggak Bang? Nah, kayak misalkan, Bang, gue pengen punya merpati yang terahan. Bang, gue pengen punya merpati yang udah setengah jalan. Nah, pertanyaan bagus nih. Waktu itu beberapa kita waktu awal buka belum kepikiran untuk nggak ada pikiran ke sana kalau ada orang request gimana gitu ya untuk request. Akhirnya ada customer yang datang, Bang, gue mau nyari burung yang setengah jalan dong, gue mau nyari burung yang udah star dong gitu. Gue baru punya pikiran, kalau kayak gini berarti harus request dulu nih. Harus request. Kasar gini, misalkan abang Irfan datang ke kios bedul, Bang, gue nyari burung yang udah star dong. Oke, lu minta star gitu kan, burung star. Gue pun ngontek lagi ke orang Cilacapnya. Nanti orang Cilacapnya seleksi, dicariin burung yang sesuai karakter abang Irfan mau, dicariin. Nanti dikasih video lognya, dikasih foto burungnya, dikirim ke saya, dikirim lagi ke Bang Irfan. Gitu. Itu harga 185 beda tuh Bang, harga kalau request gitu? Iya, kalau request kan beda dong. Karena kan kalau 185 kita ngejual yang bahan, bisa dikatakan bahan. Oke. Maksudnya ini misalnya ada nih Bang, beberapa orang yang demen merpati pos. Terima juga nggak nih Bang? Terima merpati pos. Kalau untuk merpati burung dara, burung pos itu kita terima. Cuma kalau untuk merpati hias kita belum. Oh belum. Merpati hias. Mungkin soon ya. Bisa jadi. Alhamdulillah mungkin soon. Terus apa lagi ya Bang ya? Ini aja sekedar info ya. Selain kita jual burung, kita juga jual jago kristal. Kita jual bupon, kita jual komplit lah ya. Bisa dikatakan komplit lah. Cuma kalau untuk jamu-jamuan kita belum. Tapi akan. Insya Allah ya. Insya Allah akan. Tadi kalau mau nyari kios bedul di mana Bang? Kalau untuk nyari kios bedul, cari aja di Google Maps. Google Maps, Google Chrome atau Google apa, kios bedul. Itu udah pasti ada. Dan insya Allah untuk maps-nya nggak salah lah, nggak nyasar. Dan di kios bedul ini untuk mengganti, misalkan kayak stok baru itu muncul setiap hari apa Bang? Kalau itu sih kita belum. Jadi misalnya kayak teman-teman nih gue pengen pas burung baru. datang gue beli. Nah, kita sih kalau untuk ngambil stok baru itu kita tergantung sisa stok yang di sini. Misalkan nih total misalkan burung ada 40, kasarnya udah sisa 15 baru udah kita stok baru kita minta lagi. Dan itu akan diupdate dong ke Facebook, pasti Instagram. Kita update. Dan misalkan orang yang pernah WA di nomor saya maupun di Bang Rahmat, itu pasti kita kabarin kalau ada burung stok baru gitu. Jadi kalau misalkan abangnya mau nanya stok baru, langsung WA aja gitu. Jadi siap. Misalkan burung datang siang, biasanya kita siang. Tapi kalau untuk hari kita kan tentu ya. Datang siang, biasanya nih sorenya kita udah ngabarin ke orang yang pernah WA kita nanya tentang burung. Misalkan sore Om mau sekedar informasi aja burung kita udah kedatangan stok baru pasangan gitu. Oh gitu. Oke teman-teman, jadi itulah kisah dari berdirinya kios bedul, karakter burungnya kayak apa, kisah suka dukanya. Dan
dari mana burungnya berasal. Benar. Yoi Bang. Dan next episode selanjutnya kita akan mereview karakteristik burung kidul dari rabaan. Benar. Yang nanti akan nanya sama Bang Rahmat langsung ahlinya. Iya. Jadi gini, kita tuh partner nih. Saya gua sama Bang Rahmat partner. Jujur gue belum tahu banget untuk masalah ngeraba, belum paham, belum tahu banget ya. 2020 baru mulai lagi nih main merpati. Kenapa gue bilang partner? Karena gini, kita punya tugas masing-masing. Misalkan ada orang baru datang, orang customer datang. Bang, gue nyari burung gini. Itu masalah Bang Rahmat gitu. Kalau untuk tawar-menawar harga lu baru gue misalkan nih, Bang Rahmat udah nyariin burung kita. Terus masalah harga, dia pasti langsung lempar ke gue. Dul, tuh orang udah mau bayar. Dul nih orang nanya gitu. Jadi Bang Rahmat tuh pokoknya dia tuh kalau memang bisa dikatakan manusia burung. Tidurnya udah bareng sama burung kok nih. Burung. Benar, tidur udah bareng. Udah satu bantal sama burung. Berarti kita penasaran banget nih sama Bang Rahmat tuh kayak apa sih sosok orangnya. Benar. Dan kita pengen nge-review langsung sini. Bulan ada berapa pasang, Bang? Kita stok kurang lebih ada 15 pasang. Ini kita udah mesen. Tapi kalau untuk datangnya kita belum tahu karena kita ngasih leluasa waktu luang untuk orang yang nyari biar burung benar-benar berkualitas. Pokoknya nanti diupdate lah di Facebook ya. Pasti diupdate di Facebook maupun di WA. Nanti next episode kita akan lihat beberapa karakter dari raba-rabahan burung. Di sini 15 pasang dan kita langsung dari narasumber Bang Rahmatnya. Mungkin Bang Rahmat paham lah ya tentang dunia bisa dikatakan burungan lah ya. Bukannya dia mungkin ilmunya maksudnya lebih mengerti dan lebih lama terjun ke merpati. Iya, bahkan bisa dibilang dia udah tidur bareng satu bantal. Udah cinta banget lah sama merpati. Berarti next episode kita akan mereview atau cara merabah merpati itu seperti apa sih dan rabahan kios bedul itu kayak apa sih karakteristiknya menurut rabaan dari beberapa orang yang bisa. Jadi teman-teman yang penasaran dari tadi kita ngomong terus tentang karakteristik burung, terus burung dari mana segala macam dengan harga 185.000 kita bisa dapat puas ya Bang. Benar. Datang aja langsung ke kios bedul di alamatnya tadi apa? Udah kalau alamat gak usah Oke di Google cari kios bedul dah tuh dah. Burung kidul pasti ada. Oke teman-teman dan pasti nggak akan mengecewakan. Benar. Oke teman-teman segitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel gua akan update terus tentang di kios bedul ini Bang ya. Dan kita update dan juga teman-teman jangan lupa datang nih penuhin rame-rame yang pada main merpati nih terutama apalagi lagi PSBB gini Bang. Benar, bingung mau ngapain. Kejenuhan, bingung mau ngapain daripada lu di rumah nontonnya enggak mending lu main merpati dah ya pada ya. Oke teman-teman, thank you sampai segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.